Sesungguhnya ilmu ini darah dagingmu. Engkau akan ditanya kelak nanti pada hari kiamat. Maka perhatikan kepada siapa kamu belajar. Dari selektif mencari guru itu dari mulai zaman dulu, zaman para salafus saleh. Ya, dan itu hak seorang muslim. Selektif mencari guru, tidak boleh sembarangan nyari guru. Dia siapa gurunya, belajar di mana, siapa teman-temannya, apa yang dia ajarkan, itu selektif, wajib selektif. Karena ilmu ini modal untuk beramal. Beramal untuk modal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan eksklusivitas yang main, bukan. Tapi itu hak seorang muslim untuk mendapatkan ilmu yang murni memang. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada hadis yang diriwayatkan, sayukdzabu alayya. Aku akan didustakan, kata Rasulullah. Nah, hadis ini juga menjadi sandaran bahwa kita harus memperhatikan kesahihan hadis. Sayukdzabu alayya, akan didustakan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada juga perkataan yang sangat menarik dari para ulama, di antaranya perkataan Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, fi sahihil hadis syughlun an saqimih. Di dalam hadis yang sahih menyibukkan kita daripada mengamalkan hadis yang lemah. Maksudnya apa, Pak? Lawang hadis yang sahih saja sudah mumet mengerjakannya. Belum semuanya kita kerjakan. Bagaimana ditambah dengan hadis yang lemah, hadis yang palsu, yang enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang hanya didapat dari guru bersanad. Paham para ikhwah? Nah ini para ikhwan. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa, bahkan ini pendapat jumhur, boleh bersandar dengan hadis yang lemah. Palsu nggak boleh ya, sepakat para ulama. Boleh bersandar dengan hadis yang lemah dengan berbagai macam syarat. Yang pertama, dan syarat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriyah dari mazhab Syafi'i. Beliau di dalam kitab beliau Tabjinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Beliau mengatakan boleh bersandar dengan hadis lemah dengan berbagai macam syarat. Satu, lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, hadis lemah tersebut harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis lemah tersebut tidak boleh dimasyhurkan di tengah kaum muslimin. Yang keempat, hadis lemah tersebut saat seseorang ingin mengerjakannya, maka tidak boleh berkeyakinan bahwa ini hadis pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah, pendapat yang lebih kuat, sudah amalkan saja hadis yang sahih. Ngapain? Kalau seandainya hadis lemah kita bisa amalkan, maka untuk apa para ulama membagi itu kitab, tentu melihat di perpustakaan Masjid Nabawi, beribu-ribu kitab. Salah satu sisinya hanya membicarakan tentang ini adalah rawi yang lemah, ini rawi yang dianggap dusta, ini hadis yang lemah, ini hadis yang palsu. Untuk apa tuh pekerjaan para ulama kalau semua hadis boleh diamalkan? Tidak ada manfaat kalau begitu kita membedakan antara hadis lemah dengan hadis yang sahih. Kalau seandainya ada manfaat, boleh dikerjakan seluruhnya. Apalagi di dalam akidah. Maka tidak boleh bersandar kepada hadis yang lemah sama sekali. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.